Baiklah, perkenalkan nama saya Olu Stephen Panggabean dengan NPM 23351088. Saya dari kelas 4E. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir atau UAS dari pemrograman berbasis komponen, di mana saya akan menganalisis studi kasusnya belajar pintar. Yang pertama saya akan jelasin mengenai belajar pintar sedikit. Jadi belajar pintar itu adalah sebuah aplikasi pembelajaran berbasis web yang dirancang khusus untuk mahasiswa perguruan tinggi, baik baru maupun mahasiswa tingkat akhir. Jadi aplikasi ini itu hadir sebagai solusi atas kebingungannya sering dialami oleh mahasiswa, di mana kita bingung mau belajar mulai dari mana. Yang pertama tuh aplikasi ini memiliki fitur-fitur. Yang pertama ada Belanda, pemilihan jurusan, rencana belajar, dan juga ada modul yang memiliki tingkatan dasar, menengah, dan juga lanjut. Kemudian ada evaluasi dan juga kuis. Kemudian notifikasi dan juga profil pengguna. Nah, struktur menu navigasinya itu ada belajar pintar itu ada menu utamanya, ada Belanda, pilih jurusan dan juga rencana belajar. Kemudian ada materi dan modul itu fiturnya dasar, menengah, dan juga lanjut. Kemudian ada evaluasi dan lainnya yang berisi fitur kuis, notifikasi dan juga profile. Nah, dalam struktur menu navigasi ini saya akan jelaskan sedikit mengenai Belanda atau menu utamanya itu Belanda. Jadi halaman utama berisi sambutan dari informasi singkat aplikasi. Jadi Belanda ini akan menjelaskan mengenai gambaran dari aplikasi ini. Kemudian pilih jurusan, yaitu adalah dimana kita setelah memilih jurusan, semester dan juga fakultas, ini akan menentukan materi dan kuis yang akan ditampilkan. Kemudian rencana belajar digunakan untuk menyusun jam belajar harian supaya lebih fleksibel, kita bisa memilih jam belajar kapan saja. Kemudian materi dan modul, yaitu ada tingkatannya dasar, menengah, dan juga lanjut. Ada materi kemudian ada setiap modul berisi modul, video pembelajaran, dan juga progres. Kemudian ada kuis dan juga profile dan juga notifikasi. Langsung saja ke selanjutnya struktur menu navigasi menggunakan router, di mana dalam struktur ini kita file index.js atau router.js dalam aplikasi Vue adalah file inti yang berfungsi untuk mengelola router atau navigasi aplikasi. Jadi tujuan utamanya itu untuk mendefinisikan hubungan antara URL yang diakses pengguna dengan komponen Vue yang akan ditampilkan. Kemudian mengontrol perpindahan halaman tanpa perlu merefresh browser. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah struktur router yang telah saya buat, di mana kita telah mengimport tampilan-tampilannya. Itu ada fiturnya, itu ada Belanda, jurusan dasar, menengah, dan juga dan lain-lain. Kemudian ini adalah tampilan routernya, di mana router ini berfungsi nanti adalah diimport dari folder tampilan yang dipetakan untuk ke router tertentu. Kemudian konsumsi API menggunakan JSON server. Nah, pada tahap awal pengembangan sistem terhubung ke REST API lokal menggunakan JSON server. Jadi setiap fitur itu dalam aplikasi belajar pintar memiliki endpoint masing-masing yang menangani data profile pengguna, rencana belajar, modul pembelajaran, dan juga kuis dan evaluasi. Bisa kita lihat di sini pada bagian db.json sudah terstruktur, yaitu ada profile yang mengatur dari database profile, nantinya ada rencana, dan juga modulnya itu ada modul dasar, menengah, dan juga lanjut. Bisa kita lihat lagi selanjutnya dalam profile kita memiliki get, push, path, dan delete. Kemudian sama juga di bagian rencana, dan juga yang berbeda itu di bagian modul dasar, yaitu memiliki get dan push dan put. Tapi di dalam modul dasar ini tidak ada post dan delete karena datanya hanya dibaca dan diupdate saja. Kemudian modul dasar dan juga modul menengah dan lanjut sama saja. Kemudian manajemen state global dan dengan PINIA. Jadi state global dikelola menggunakan PINIA untuk memastikan data bersifat reaktif dan efisien. Terdapat dua store utama, store materi store.js dan juga use belajar store.js. Kita lihat di sini strukturnya ada di bagian store. Di store ini ada materi store.js yang ini, kemudian ada use belajar.store. Jadi materi store itu mengelola data modul pembelajaran untuk semua level, dasar, menengah, dan juga lanjut. Kemudian use belajar store ini berisi profile dan juga rencana, di mana berisi fakultas jurusan, dan juga rencana itu adalah objek berisi informasi jam belajarnya. Jadi struktur store-nya itu memiliki, misalnya di materi store.js itu memiliki state dan juga action. Begitu pula di bagian use belajar store itu ada state dan juga action. Bisa kita lihat di sini. Kemudian lanjut ke unit testing dengan fit.
Nah, di bagian fetch ini untuk memastikan store berjalan sesuai harapan, dilakukan unit testing menggunakan v-test atau vignette testing pad di mock dengan VN untuk simulasi panggilan ke REST API. Nah, pengujiannya mencakup ada menyimpan profile, store. Kita akan ujikan ke 4 ini di bagian langsung saja kita ujikan. Nah, ini dia bagian testing, belajar store test. Kita langsung saja uji. cd tugas 10 npm dan tes. Nah, bisa kita lihat yang pertama itu adalah menyimpan data ke store, sudah. Menyimpan jurusan, fakultas, dan semester. Kemudian yang selanjutnya ini ada menyimpan rencana belajar ke state, sudah juga. Kemudian ini ada simpan profil, menyimpan data ke store, dan juga menyimpan rencana belajar ke state. Bisa kita lihat di sini tes filenya 1 PES, kemudian tes 2 PES. Langsung saja. Selanjutnya kita langsung ke demo belajar pintar. Kita langsung demokan saja. Di sini kita terminal baru cd tugas 10 npm dan ya. Nah, bisa kita lihat di sini ada tampilan awal atau beranda dari aplikasi web belajar pintar ini, di mana di sini menggambarkan dari gambaran fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi saya ini. Misalnya ada rencana belajar, materi modul, dan juga ada evaluasi dan lainnya. Kita langsung klik pilih jurusan, nanti akan terhubung ke fitur pilih jurusan. Jadi kita misalnya pilih jurusannya teknik informatika sesuai jurusan kita pilih jurusannya itu ada misalnya semester 3. Simpan. Mempelajari, jadi kita lihat di sini informasi jurusan, mempelajari pengembangan perangkat lunak dan sistem komputer. Bisa kita simpan pilihan. Nah, setelah kita simpan, kita cek di bagian database kita atau db.json sini. Nah, kita lihat di sini ada teknik informatika ID 3 semester 3. Dia telah terisi. Kemudian sudah masuk dalam database kita. Lanjut kita masuk ke, setelah pilih jurusan tadi, kita masuk ke rencana belajar. Nah, pilih jurusan tadi terhubung langsung ke rencana belajar. Jadi setelah kita memilih jurusan, misalnya jurusan teknik informatika semester 3 fakultas teknik, dia langsung masuk ke sini. Sudah terhubung. Kemudian di sini kita pilih jam belajar. Nah, karena di sini jam belajar lebih fleksibel atau efisien, kita pilih jam berapa saja kita inginkan. Misalnya, tapi dia ada 2 jam pembelajaran, kita pilih jam kita lihat di sini jam berapa yang sudah ada. 10 sampai 12. Kita ganti, misalnya kita pilih jam 1. Simpan rencana belajar. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, dalam rencana belajar kita pilih jam 1 sampai jam 3. Profil ID-nya ada 3. Sudah masuk dalam database. Kemudian coba kita hapus. Kita hapus. Nah, dia sudah hilang. Kemudian kita masuk, selanjutnya ada materi dan modul. Nah, dalam materi dan modul ini berisi tentang pengenalan, misalnya kita memilih teknik informatika semester 1 sampai 3, maka dia ada tingkat dasar. Nah, di tingkat dasar ini ada pengenalan komputer, misalnya kita pilih. Di sini kita bisa memilih download modul, kemudian ada video pembelajaran. Jadi durasi pembelajaran ini kan ada, kita pilihkan 2 jam. Nah, ini kita setiap belajar itu tidak langsung selesai. Misalnya di minggu ini kita belajar 2 jam, jadi bisa bertahap. Kemudian di sini kita bisa lihat video pembelajarannya. Dia akan terhubung nanti ke domain YouTube atau video pembelajaran yang kita berikan. Kemudian di sini kita lihat, coba kita ganti progres belajarnya di sini. Nah, maka dia akan terganti progres belajarnya jadi 4. Coba kita naikkan setelah kita belajar, misalnya setelah beberapa jam, maka progres belajarnya segini. Kita ganti. Kita lihat di sini, maka dia 82%. Maka dia sudah terhubung langsung ke database.
Oke, selanjutnya kita di bagian eh, tingkatan menengah dan juga lanjut sama saja seperti di dasar, dia sama-sama terhubung ke database sesuai dengan database yang telah ada. Kemudian kita lanjut ke evaluasi dan lainnya. Nah, di fitur ini ada fitur quiz di mana kita bisa eh, menguji kemampuan kita melalui quiz yang disediakan sesuai dengan tingkat kita dan juga misalnya kita tadi kan pilih semester 4, nah di sini kemudian kita misalnya waktu eksekusinya kita masukkan, misalnya kita mulai kuis untuk menguji kemampuan kita sesuai dengan materi yang telah dijelaskan. Misalnya apa yang masuk dengan kompleksitas waktu big O. Oke, ini akan kita selesaikan, nanti kita akan skip sampai selesai. Algoritma sorting mana yang memiliki kompleksitas waktu rata-rata 0? Kemudian misalnya di soal terakhir, manakah yang merupakan database relasional MySQL. Nah, setelah kita selesai, maka dia akan muncul di sini grade kita. Misalnya karena kita tadi tidak bisa menyelesaikan semua, misalnya skor kita ada 15, maka dia ada grade-nya adalah C. Ini adalah, kita juga bisa mengulangi kuis atau bisa mengulangi kuis. Kemudian kita pilih fitur selanjutnya, ada fitur notifikasi di mana di fitur notifikasi ini terhubung langsung ke rencana belajar. Misalnya kita pilih notif, tadi kan kita sudah hapus, kita pilih 1921 simpan rencana. Nah, kita lihat di sini. Jadi di notifikasi kita bisa lihat, nah di sini jam 19.21. Maka dia notifikasinya akan masuk dari rencana belajar ini, akan mengingatkan kita, memberi peringatan ke kita nanti sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian bisa kita lihat di sini, kita misalnya bisa edit jadi jam segini. Oke. Kemudian di bagian profil pengguna ini juga terhubung ke bagian pilih jurusan tadi. Jadi nama kita tadi ini sudah misalnya teknik informatika semester 3. Oke, mungkin sekian. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, pencapaian tugas. Jadi pencapaian apa saja yang telah saya selesaikan. Jadi berikut versi paling pencapaian yang telah saya selesaikan itu ada pencapaian tugas belajar pintar, yaitu ada studi kasusnya. Jadi studi kasusnya itu aplikasi pembelajaran dengan fitur jurusan, jadwal belajar, modul dan kuis. Kemudian fitur dan menunya, beranda pilih jurusan, rencana belajar, modul, dan juga kuis profile. Kemudian ada routing, sudah. Kemudian API JSON-nya mengambil menyimpan data, sudah. Pinestore untuk profil rencana dan modul dengan state action, sudah. Kemudian unit testing menguji penyimpanan data profil rencana dan dengan mock fetch, sudah juga. Kemudian sekian dari video penjelasan saya mengenai analisis studi kasus belajar pintar. Jika ada salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.